Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai aktivitas senam. Materi ini bersumber dari buku PR Interaktif Pendidikan Pancasila dan Olahraga dan juga Kesehatan untuk kelas 11B dari Intan Pariwara. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu merancang serta mempraktikkan pola latihan untuk 4 gerakan utama dalam senam lantai, yaitu handstand, roda, loncat harimau, dan guling lenting. Kamu bisa membaca tujuan pembelajaran yang ada. Yang pertama, merancang pola latihan keterampilan gerak handstand dalam aktivitas senam. Kedua, mempraktikkan hasil rancangan pola latihan keterampilan gerak handstand dalam aktivitas senam. Ketiga, merancang pola latihan keterampilan gerak meroda dalam aktivitas senam. Keempat, mempraktikkan hasil rancangan pola latihan keterampilan gerak meroda dalam aktivitas senam. Merancang pola latihan keterampilan gerak loncat harimau dalam aktivitas senam. Yang keenam, mempraktikkan hasil rancangan pola latihan keterampilan gerak loncat harimau dalam aktivitas senam. Yang ketujuh, merancang pola latihan keterampilan gerak guling lenting dalam aktivitas senam. Dan yang terakhir, mempraktikkan hasil rancangan pola dan latihan keterampilan gerak guling lenting dalam aktivitas senam. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan kamu pelajari. Yang pertama, rancangan keterampilan gerak handstand dan meroda. Dalam materi tersebut akan ada pola latihan keterampilan gerak handstand, pola latihan keterampilan gerak meroda. Dan juga yang kedua, rancangan keterampilan gerak loncat harimau dan guling lenting. Pola latihan dalam hal ini ada dua, yaitu pola latihan keterampilan gerak loncat harimau dan juga pola latihan keterampilan gerak guling depan. Ini untuk sekedar pengetahuannya kamu terlebih Sally. Nah, untuk mempraktekannya pasti agak sulit disesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Jadi ini untuk sekedar pengetahuan agar Sally memahami bagaimana macam-macam aktivitas senam yang ada. Sebagai pemantik diskusi, mari coba kamu pikirkan bagaimana cara kita menjaga keseimbangan saat melakukan handstand dan bagaimana cara memberikan bantuan pada gerakan handstand. Kamu bisa memikirkan cara-cara tersebut, lalu kamu boleh tulis atau ketik dalam sebuah Word dan nanti bisa dikirimkan melalui e-learning yang ada. Kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu senam lantai. Mungkin kamu sudah pernah mendengar dan sudah mempelajari senam lantai itu sejak SD. SMP pun ada dan SMA pun ada. Tapi tingkatan-tingkatan tersebut berbeda sesuai dengan kemampuan dari siswa yang ada waktu kamu SD, waktu kamu SMP dan SMA. Pasti semua memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Mister akan menjelaskan senam lantai itu seperti apa. Perlu diketahui, pengertian senam lantai adalah bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dan terencana dengan tujuan tertentu. Senam lantai terdiri atas senam tanpa alat dan dengan alat. Bagaimana cara merancang pola latihan dalam senam lantai? Itu menjadi sebuah pertanyaan, ya kan? Nah, dalam hal ini senam lantai itu tadi dibagi menjadi dua. Ada senam lantai tanpa alat dan juga senam lantai dengan alat. Contoh senam lantai tanpa alat yaitu guling depan, guling belakang, handstand, headstand, guling lenting, meroda, dan loncat harimau. Senam dengan alat contohnya adalah kuda pelana, gelang-gelang, meja lompat, balok keseimbangan, palang tunggal, palang bertingkat, palang sejajar. Nah, jadi ada dua ya, senam lantai menggunakan alat dan juga senam lantai tanpa alat dengan contoh-contoh yang ada tadi. Selanjutnya,
Kita belajar tentang aktivitas senam, yaitu rancangan keterampilan gerak handstand dan meroda, rancangan keterampilan gerak loncat harimau, dan guling lenting. Gerakan handstand dan meroda memiliki kemiripan ya, yaitu sama-sama menggunakan tumpuan kedua telapak tangan. Perbedaannya, handstand dilakukan dalam posisi diam terbalik, sedangkan meroda dilakukan dengan putaran ke samping. Keberhasilan handstand sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan dan perut, serta kecepatan ayunan kaki saat memulai gerakan. Pola latihannya bisa dilakukan dari sederhana hingga kompleks. Poin penting dalam meroda adalah pendaratan tangan yang harus sejajar di atas matras. Kita bisa berlatih dengan cara menurunkan tangan secara bertahap atau dengan bantuan teman atau juga guru. Selanjutnya, rancangan keterampilan gerak handstand dan meroda. Ya. Tahukah kamu dengan keterampilan gerak handstand dan meroda, kedua gerakan ini menggunakan tumpuan kedua lengan tangan. Handstand dilakukan dalam posisi diam dengan badan terbalik, meroda dilakukan putaran mengarah ke depan. Keterampilan gerak handstand dan meroda membutuhkan kekuatan lengan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh yang baik. Bagaimana pola latihan gerak handstand dan meroda yang tepat? Kita akan pelajari lebih lanjut. Pola latihan keterampilan gerak handstand kamu bisa lihat pada gambar yang ada di slide. Contoh, sikap awal yang harus dilakukan apa sih? Yang pertama, harus berdiri tegak dengan kaki kiri sedikit lebih maju dari kaki kanan. Kedua lengan lurus ke atas. Selanjutnya, letakkan kedua telapak tangan ke lantai. Ayunkan kaki kanan ke atas diikuti dengan kaki kiri. Lalu, luruskan kedua kaki ke atas, pandangan ke lantai. Dan yang terakhir, rapatkan kedua kaki lalu kedua jari kaki meruncing ke atas. Kunci gerak dengan mengencangkan lengan dan perut. Sehingga tangan ada di bawah dan kaki yang ada di atas. Sesuai pada gambar yang telah kamu lihat di slide berikut. Itulah jenis latihan keterampilan gerak handstand. Selanjutnya, pola latihan keterampilan gerak handstand. Keseimbangan dalam gerak handstand akan dipengaruhi oleh kekuatan otot lengan dan otot perut. Pola latihan dapat memudahkan dalam melakukan gerak handstand. Kesuksesan dalam melakukan handstand ditentukan tepatnya tenaga dan kecepatan ayunan kaki saat memulai gerakan posisi handstand. Kamu bisa memperhatikan gambar yang atas, bagaimana pola latihan handstand secara sederhana. Kalau tadi lebih sulit, kalau ini secara sederhana ya. Yang pertama, kamu bisa lihat gambar A, posisi badan dengan kedua tangan di lantai. Posisi B, badan langsung menjongkok dan juga kaki diangkat dengan kedua tangan di bawah. Nah, posisi C juga bisa seperti itu, menjongkok, kedua kaki ditekuk dengan posisi tangan di bawah. Secara kompleks bisa juga kamu menggunakan bantuan dinding ya. Contoh pola latihan handstand secara kompleks. Ya, sikap awal kamu seperti sedang membungkuk dengan kedua tangan di lantai, lalu kedua kaki kanan atau kaki kiri duluan menghadap ke lantai, ke tembok, sehingga kedua kaki bertemu menghadap tembok, sehingga membentuk keterampilan gerak handstand. Selanjutnya, latihan keterampilan gerak meroda. Meroda adalah gerakan yang diawali dengan berdiri, lalu memutar tubuh dari posisi menyamping dengan tumpuan menggunakan kedua tangan, diikuti kedua kaki. Bagian terpenting dalam meroda terletak pada pendaratan kedua telapak tangan ke matras dengan posisi sejajar. Kamu bisa memperhatikan gambar yang ada di slide. Pertama yang harus dilakukan adalah yaitu berdiri tegak dengan arah menyamping. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lengan ke atas membentuk huruf V. Selanjutnya letakkan kedua tangan ke matras, lalu ayunkan kaki kanan di atas diikuti dengan kaki kiri. Kedua tangan bertumpu di matras, dan kedua kaki lurus ke atas berbentuk huruf V sesuai dengan yang ada di gambar. Lalu yang terakhir kaki kanan mendarat ke
matras, diikuti dengan kaki kiri. Kedua kaki menapak dengan lebar, kedua tangan ke atas seperti sikap semula. Dengan begitu kamu akan bisa melakukan gerak meroda. Dalam hal ini meskipun secara fisik kamu mungkin belum bisa melakukannya, tapi kamu bisa memahami dan mengidentifikasi ternyata melakukan gerak meroda seperti yang sudah dijelaskan. Selanjutnya pola latihan keterampilan gerak meroda tadi, pola latihan menurunkan tangan. Jadi ini step by step supaya latihannya tidak mempersulit. Ya. Pertama, pola latihan menurunkan tangan terlebih dahulu dengan bantuan guru atau teman. Ketika kedua tangan sudah diturunkan sampai ke lantai, badan kalian akan dipegang oleh guru atau teman yang ada. Dengan begitu kalian dapat melakukan gerakan meroda. Selanjutnya kita akan belajar tentang rancangan keterampilan gerak loncat harimau dan guling lenting. Nah, untuk pembelajaran ini kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus memahami, belajar lebih banyak lagi terkait pembelajaran sebelumnya. Dan minggu depan kita akan lanjut belajar tentang rancangan keterampilan gerak loncat harimau dan guling lenting. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Shelly. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.